warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Salam Podcast Karang Taruna. Ya, hari ini kita kedatangan tamu nih ya. Nah, di bulan April ini pasti identik dengan Hari Kartini ya, di tanggal 21 April. Di sini nantinya kita tentang Kartini Karang Taruna. Seperti apa? Kita perkenalan dulu lah ya. Nah, di sini bertemu dengan Karang Taruna Bakti dari Kelurahan Werguwetan. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Octavia. Saya Ketua Taruna Bakti. Ketua? Iya. Wah, ini loh, mantap ini. Ketua perempuan. Nah, panggilannya? Mila. Mbak Mila. Nah, lalu bersama siapa ini? Menggeret siapa ini? Beliau Bu Yayu Heeh. dari Kalau saya dari sesi UKS Karang Taruna Bakti juga mendampingi Bu Mila. Kalau saya panggilannya Bu Yayu aja. Ya. Nama- Mbak aja ya? Oh iya Mbak. Ya, betul. Biar- Kalau ini kesannya punya anak ya? Iya. Oh, sudah berkeluarga nih ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ini belum berkeluarga nih. sebentar lagi. Amin. Nah, di sini kita temanya itu tentang Kartini Karang Taruna. Alhamdulillahnya kita bertemu dengan ketua perempuan. Nah, ini gimana asal usulnya? Padahal kalau kita biasanya lihat atau biasanya kita ketahui, ketua Karang Taruna itu kan putra-putra. Ini kenapa dan bagaimana ceritanya menjadi terpilih menjadi ketua Karang Taruna? Monggo diceritakan asal muasal. Iya, awalnya motivasi dulu ya. Pastinya dari diri saya pengen mengembangkan diri gitu. Mengembangkan diri, potensi. Jadi seorang yang berkeluarga, apalagi seorang istri itu tidak hanya di rumah. Jadi bisa kita beraktivitas sosial di luar, istilahnya berkegiatan gitulah. Jadi kegiatannya tuh nggak cuma masak kayak gitu. Jadi kita bisa tetap bersosialisasi. Nah, dari Mbak Mila sendiri sama Mbak Yayu ini kan ceritanya sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak. Nah, Betul. Ini kok bisa yo ijek ngurusi pawon, nggih saged kerja, ya Iya. bisa berkarang taruna. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan ini ya Bu, lancar ya Bu ya. Oh, alhamdulillah. Ini kalau dari Mbak Yayu sendiri manajemennya seperti apa? Kalau saya intinya kalau mau berorganisasi itu sih cinta ya. Cinta. Iya, suka. Hmm. Nah, karena dari cinta itulah kita tumbuh dan kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Intinya saya itu dulu pernah melihat ya, melihat dan pernah membaca itu kalau kamu bisa berbuat baik sekarang, ngapain harus nanti? Sip. Nah, Setuju saya. Itu. Dan alhamdulillahnya suami saya itu juga bernaung dalam Karang Taruna juga. Mantap sekali ini jadi suami istri juga di Karang Taruna. Kalau saya, Oh, ini. kalau Bu Mila enggak, kalau Mbak Mila enggak ya. Ya enaknya Bu ya, monggo Iya, Mbak yang mau. Jadi kalau saya sendiri, kalau suami punya aktivitas lain, kerja gitu. Ya. Tapi support suaminya. Sejauh ini support Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Karena kan niat kita kan di Karang Taruna kan ladang pahala ya. Jadi udah ditakdirkan sejauh ini ya udah kita jalankan sebisa kita. Pokoknya intinya kan niat kita baik gitu. Iya. Nah, awal-awal nih menjadi ketua Karang Taruna perempuan. Itu respon dari teman-teman seperti apa? Apakah ada yang ilfil? Sorry ya, gue dipimpin oleh perempuan gitu ya. Semua sangat mensupport. Support semua. Support semua. Iya. Yang senior juga mensupport. Ya, alhamdulillah. Ya, Ya. dari beliau-beliau itulah yang mensupport saya sampai sekarang. Beliau itu dari teman-teman yang senior. Ya. Oh.
Dari yang senior. Nah, untuk tadi kita flashback lagi. Menjadi ketua Karang Taruna perempuan itu pasti ada tantangannya. Ya. Dan juga pasti memajukan Karang Taruna di kelurahan ya. Di kelurahan, Di ya. kelurahan itu seperti apa? Tantangan tersendiri. Kalau tantangan tersendiri itu pasti ada ya Mbak ya. Kalau saya tuh kan nggak bisa bekerja sendiri tanpa teman-teman yang lain, jadi kita harus tetap solid gitu. Sering mengadakan rapat rutin setiap bulan, kita ngadakan pertemuan, kita bahas proyek-proyek gitu. Jadi sering ketemu aja, jadi nanti kan akan erat seperti itu. Kalau di Mbak Yayu sendiri nih, tadi kan di UKS. Ya. Apa sih si UKS itu dan program kerjanya seperti apa itu? Itu kalau sisi UKS kesejahteraan sosial ya, terutama kita selama ini kepemimpinan Mbak Mila itu kita punya program yang namanya SEKAT, Sedekah Jumat Karang Taruna. Itu alhamdulillah sampai sekarang 5 tahun ya Bu ya. Mbak ya. 5 tahun. Sudah 5 tahun. Iya, 5 bulan ini loh. Ya, 5 bulan ini kita masih berjalan alhamdulillah continue. Kita usahakan untuk continue walaupun dana yang kita ambil itu dari iuran sendiri. Dari iuran sendiri Ya, sedekahnya itu. Ya, sedekahnya. Dari kita juga posting ya. Ya, galang-dana. Galangan dana. Kita posting di Instagram, di status. WA, di Tanpa Facebook. harus melibatkan pihak orang kelurahan loh. Jadi kita sering posting kegiatan-kegiatan kita dan alhamdulillah tuh respon Mereka positif. Malah Pasti ada aja iya. yang menitipkan tolong Sedikit, ini dong, ya. gitu. Aku ada 100 kotak nasi nih, minta tolong ke teman-teman buat bagiin. Oke, kita bantu buat Iya. bagikan ke tukang becak, ke ojek online gitu, ke orang yang membutuhkan. Nah, dari inovasi program kerja SEKAT Sedekah Jumat Karang Taruna. Iya. Itu tadi kan berjalan dari dukungan teman-teman pengurus, iuran sendiri dan juga dari donatur ya. Iya, dari donatur. Iya. Dan mohon maaf tidak melibatkan atau tidak nodong lah itu kan. Tidak nodong dari kelurahan. Tidak. Alhamdulillah tidak. Ini berarti salah satu bentuk program kerja yang mandiri. Nah, Murni ini mandiri. murni mandiri. Karena kita yakin Yakinnya pasti tiap bulan pasti ada. Alhamdulillah ada. Kayak kemarin Hampir kasnya minim juga, ya? Hampir kasnya minim ya? segini ya. Iya, kasnya itu Saya hampir minim. rajin posting, rajin apa. Kurang berapa ya? Kurang berapa hari kan gitu. Nah, Iya, kita ini. ayo kita itu posting lagi. Iya. Alhamdulillah langsung ada. Ada masuk rekening. Alhamdulillah. Gitu, nggih. Ya seperti yang dikatakan Mbak Yayu tadi ya, kalau hari ini bisa berbuat baik, jangan ditunda. Ya. Malah ini ada salah satu teman saya yang dia bilang setiap Jumat bakalan transfer ke Taruna Wah, Bakti. keren sekali. Berarti ini mengandalkan kemitraan ya. betul. Nah, menjadi Karang Taruna di salah satu kecamatan kota. Ya, ini kan juga sering terdengar Karang Taruna, Taruna Bakti kayak gitu. Ini banyak program unggulan nih. Atau mungkin program kerja, salah satunya tadi SEKAT. Mungkin ada program kerja apa lagi yang sangat diunggulkan, mungkin yang sedang berjalan gitu. Monggo. Untuk saat ini kita mempersiapkan catering ya, produksi usaha bersama. Namanya Bakti Catering. Itu yang ngurusi dari anggota sendiri? Iya. Nanti ada anggota sendiri. Gitu. Jadi sesi koperasi ya Bu ya? Iya. Itu terus ada lagi yang pengajian ya Bu ya? Dari sesi kerohanian itu sudah jalan setiap bulan ya, ada pengajian khusus bergilir. Ya. Nah, ini biasanya kita bicara tentang birokrasi dengan kelurahan. Dari Karang Taruna lalu kita pasti menginduknya di kelurahan. Itu bagaimana secara birokrasi keadaannya? Bisa dijelaskan dari Mbak Ketua. Alhamdulillah sih kelurahan ini ya mensupport ya. Misal kita mau ngadakan apa ya, responnya baik ya. Pastinya kita juga melihat dananya gitu, gimana ya,
pastinya Mereka welcome kelurahan kok. welcome kok. Nggih. Welcome selagi kita bisa mempertanggungjawabkan. Mereka welcome. Betul. Alhamdulillah. Berarti komunikasi juga berjalan Ya, lancar sampai akhirnya disupport semua kegiatan Ya, ya ya, dan betul. menjadi salah satu Karang Taruna mandiri. Ini juga nantinya bisa ditiru, bisa menjadi dimodifikasi sama Ya. teman-teman Karang Taruna yang lain Ya. menjadi organisasi yang mandiri. Salah satunya tadi ada sekat sedekah Jumat Karang Taruna. Itu tadi dari digalang oleh teman-teman sendiri, lalu ada nanti mau catering. Iya. Catering itu pastinya ada rekanan ya, Ya. rekanan dari teman-teman sendiri, dikelola sendiri. Betul. Dan itu disiarkan disosialisasikan sama organisasi lain mungkin Ya. di Rencananya. desanya sendiri Iya, ya. iya, nggih, rencananya. Rencananya ada. Ini kemungkinan dari berapa yang aktif? Biasanya kan sedikit ya. Biasanya sedikit. Ini ada berapa anggota yang aktif kiranya? 20 hanya. 20 ya. 20. Oh, keren sekali itu 20 ya. Masa? Iyalah. Keren itu. Termasuk keren sudah berkeluarga. Kebanyakan sudah berkeluarga atau masih pada single-single nih? Berkeluarga. Banyak kan ya berkeluarga. Walaupun banyak aktivitas mereka saling koordinasi di grup gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi yang tidak bisa hadir bisa koordinasi, saling koordinasi aja lah di grup, jadi nggak terus putus kayak gitu. Tetap ada tanggung jawabnya. Misalkan nggak bisa atau saya nggak bisa, nanti ada wakilnya nggak bisa, ada Saling support, sekretarisnya. Jadi Iya. semua saling bersinergi gitu. Anggota termuda itu usianya berapa dan anggota tertinggi? Malu saya, Mbak. Kok tertinggi ya? Ya gitulah. Usia tertinggi kali ya. Udah 18 tahun. 18 tahun. Di Kalau sisi yang pendidikan. Kalau saya tertua, Mbak, tapi saya tidak mau jadi tua. Bukan tua, mungkin agak senior gitu ya. Bisa dibilang senior, jangan golongan tua. Jangan golongan tua. Rata-rata usia berapa? Rata-rata 20-an. Iya. 20 ke 20 ke atas. Kebanyakan sudah 20. bekerja. Iya, betul. Rata-rata. Dan itu aktif semua, Iya. membantu, saling support, support. bersinergi. Iya, Bersinergi alhamdulillah. semua. Nah, ini terkait tentang Kartini. Kartini Karang Taruna. Peran seorang perempuan mengelola organisasi. Mengelola organisasi bisa di pawon, bisa di rumah, bisa bekerja, bisa di masyarakat. Itu salah satu contoh atau salah satu motivasi buat perempuan. Mungkin dari Mbak Mila dulu. Mbak Mila menjadi sosok perempuan dan di dunia sosial. Itu manage-nya tadi kan sudah dibagi-bagi ya. Tapi pesannya seperti apa nih? Pesannya. Tetap semangat aja sih, Mbak. Ya. Harus semangat, perempuan tuh harus semangat, karena kalau nggak semangat tuh nggak bisa jalan. Harus tetap ada semangat dalam diri, fokus dan selalu berbuat baik. Di rumah kecanda semua ini. Alhamdulillah. Dengan Sudah. segala kerempongan yang hakiki. Bener. Harus rela bangun pagi memang. Nggak bisa iya. bangun siang gitu, nggak bisa. Jadi harus bangun pagi, selesaikan dulu, masak, habis itu kerja gitu. Sore pulang ngapain, malam jemur ya kayak gitu. Tetap semua nggak ada pembantu, semua kerjakan Ini sendiri. istri idaman banget gitu loh. Ini bisa menjadi salah satu motivasi buat nggak ada saya. pembantu ya. Iya, enggak ada yang bantu. Kita juga nggak terus langsung ke suami gini enggak. Ya suami alhamdulillah ya bantu ya apa yang kurang, alhamdulillah punya partner yang bisa Kerjasama. ya kerjasama gitu. Dan anak juga ikut enggak sih kalau keberkegiatan itu anaknya gimana? Ikut, sering ikut. Pasti itu ya. Iya, ikut. Enggak rewel. Ya, Enggak, rewel alhamdulillah. wajar. Kalau rewel ngantuk paling enggak. Iya, Karena wajar. kan aktivitasnya kalau rapat kan malam hari. Iya. Jadi ya Pasti malah ikut. bagi saya tuh ada nilai plusnya. Jadi udah mengajarkan anak sejak dini untuk bisa bersosialisasi, dia nggak canggung di Masyarakat. depan orang. Iya. Jadi dia ada jiwa sosial sejak dini. Memang harapan saya seperti itu. Kelak anak saya dengan aktivitas saya ini dia bisa Tahu, mencontoh iya. lah bahwa
Rasanya orang itu harus bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Mantap sekali. Dan ini dari Mbak Yayu sendiri. Iya. Tadi kan dengar-dengar katanya suami juga anggota Karang Taruna. Iya, sama. Mbak Yayu juga Karang Taruna. Anaknya berapa sih, Mbak? 2. 2. Yang paling besar usia? Paling besar usia 5 tahun. Yang kecil? Yang kecil mau 3. Mau 3. Lah iki kan saya kecil-kecil tuh ya? Iya, betul. Lah iki terus piben. Kan bapak nih Kayak ini Karang Taruna. Keunikan kelurahan Werkwetan itu karakternya seperti kayak PAUD. PAUD. Enggak apa-apa. Iya, bagi Keunikan saya sih tersendiri bagikan. karena saya sadar di rumah itu enggak ada yang ngomong. Iya. Saya sendiri, kita berdua. Ya saya bilang sama suami, kalau memang saya boleh dilibatkan dalam Karang Taruna, mau tidak mau anaknya juga ikut. Saya gitu. Ini Memang. tadi dari Mbak Yayu ikut, Mbak Mila ikut. Iya. Nah, nak pas kegiatan, berarti pada gerombol di sana. Iya, betul. Nah, itulah kayak PAUD toh ya. Iya, betul. Iya. Memang. Mungkin ada ini rencana ingin membangun sebuah PAUD Karang Taruna. Bisa. Ya, bisa. Masih pendidikan. Bisa. Bisa toh? Pendidikan. Loh, tuh kan ini bisa menjadi inovasi loh Iya, dari bincang-bincang ini ya. Betul. Wah, keren sekali nih. Oke. Nah, itu dari keluarga atau pasti support ya? Iya, support. pasti. Dan anak-anak tadi juga ikut. Kerempongan pasti ada. Pasti ada. Iya, Pasti pasti. ada. Tapi dari sisi lain itu mengajarkan anak-anak bisa mengenal masyarakat, bersosialisasi, ya kan. Nah, di sini mungkin kerempongan apa lagi sih kemungkinan selain manajemen waktu tadi? Apakah dari pekerjaan rumah yang terbengkalai kali? Ini pasti kan banyak ya. Mungkin saya sendiri yang single sendiri pasti kan ayo nduk sedurunge lunga resek-resek nyapu ngepeli saisa. Nah, gitu. Itu wajar. Iya. Ya pastinya. Nih, tapi kalau ada kegiatan, tiap kita ada kegiatan kan kita share dulu ya, Bu ya. Iya. Nah, kita share dulu biasanya hari ini ada rapat, hari ini ada apa kan gitu. Kita harus itu tahu sendiri lah. Sadar sih kita sebagai wanita. Iya. Nggak Benar. mungkin ya. Benar. Sadar diri. Wanita itu memang dikodratkan kita harus masuk ke kodratnya lagi. Nggak bisa kita semenang-menang untuk Iya. bisa ke aktif terus kan nggak bisa. Nah, tapi ya tetap memanage waktu. Iya. Manage waktu. Terkadang kan perempuan kan ngertine ya ning pawon. Ya betul Iya ya. kan? Makanya kita harus menghilangkan lah Stigma itu, Gitu. betul. Bisa lebih kok wanita itu, nggak Bisa. cuma di rumah aja. Pasti. Dan berkegiatan sosial tentunya harus senang. Ya. Ya, betul, cinta. Cinta. Betul. Ini gimana nih dari sosok perempuan berkegiatan sosial yang senang dan cinta? Dari Mbak Mila? Senang aja saya kumpul sama teman-teman. Dari kecil pun saya cerita sedikit ya. Dari kecil tuh suka main-main, kumpul-kumpul sama temen dulu ya. Pernah punya grup band juga. Punya dulu. Grup band? Ya. Jadi apa ini BTW? Vokal. Dulu saya vokal. Oh, mantap kali. Berarti ini nanti kita karaokean nih setelah ini. Dulu pernah vokal bisa. Drum juga saya bisa. Drum, penggebok drumnya atau apa ini? Pernah dulu belajar. Jadi Belajar. apapun saya tuh ingin belajar Mbak, nggak cuma satu bidang aja. Suka sama bidang yang lain. Seni juga saya suka. Terus kebetulan saya pulang dari Surabaya, kembali ke Kudus. Kebetulan ketemu dengan teman-teman Kelurahan Werkwetan nih, sangat membantu saya sekali. Oh iya Bu, bukankah di kita itu ada bagustik ya? Oh iya, Bagustik apa lagi tuh bagustik? Bagustik adalah Apa itu? Kita band belum tahu ini. di Taruna Bakti. Kita punya. Orang-orang punya band toh? Iya betul. Oh, dan ada orangnya semua. Ada. Akustik. Ya. Itu pernah tampil. Pernah. Mantap Waktu kali. pengukuhan. Ini kayaknya perlu saya kesana ini ya. Ya boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ya. Nanti kalau teman-teman ini udah diperkenankan ya. Teman-teman Karang Taruna yang lain kalau mau studi banding, ya bukan studi banding ya, kita sharing Ya, kali sharing, ya. betul. Sharing bertukar Pengalaman. Ya. Bolehlah ke Karang Taruna Bakti, Kelurahan Werkwetan.
Ini Ya. keunggulannya apa meneh iki kira-kira kayak iki seru ini. Banyak ya. Banyak ya Bu. Kalau kita sukanya vokal ya Bu ya. Saya sama Buya ini setipe, suka nyanyi, suka ya bercanda Ya, ya, Bu, ya. ya. Rame gitu. Jadi, Rame ya. ya begitulah. Pokoknya kalau sudah ada chemistry seperti ini, kita pakai kedipan mata aja atau gerakan alis itu sudah paham ini. Walaupun belum berkata, Sudah tahu maksudnya ya. Kedipan mata. kedipan mata, mantap sekali. Ini Bu Yayu, Bu Yayu. Enggak apa-apa. Mbak Aya lah. Sekiranya kita Ya, muda. ya, muda. Ini juga sebagai pembelajaran untuk saya ya, untuk Ya. motivasi saya nantinya. Pastinya di desa, di kelurahan, di kelurahan itu kan jenengan-jenengan tidak hanya menjadi Karang Taruna tok. Enggak. Nah, Ya, ini betul. pasti ada kegiatan atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Ada. Itu Ikut juga. derek. Ya suami ya derek. Iya, sama. Memang sekali. kita berdua ini memang suka sosial dari dulunya sih. Memang Ikut suka apa? sosial. Selain Karang Taruna ikut PKK. Kalau saya PKK kelurahan, PKK. terus ikut Fatayat Ancap Kota juga, Fatayat Ranting, Fatayat, iya. Terus ikut apa lagi ya? Kalau suami ikut Ansor Bansor juga gitu. ikut juga. Mantap sekali. Oh ya. Nah, pas Oh iya, maaf. sudah lama tidak siaran. Iya, betul. Ini juga pernah siaran katanya dia. Menjadi penyiar. Pernah. Dulu waktu SMA. SMA. Jenengan SMA. Iya, sama. Lah saya penyiar cobaan ini. Udah lama banget, Udah lama. Pak. Iya, Iki udah kenapa 2007 2006 2007 saya siaran di Pop FM. Nyebut. Iya, tit gitu ya. Nggak apa. Nah, itu tadi iki kayak macem nak didadekke Sri Kandi Jos. Karang Taruna. Kayaknya ada ini ya Sri Kandi Karang Taruna. Kayaknya ini perlu dibentuk ini nanti. Ini Boleh, bisa boleh, ini jadi- bisa. Ya kan? Ini nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman perempuan yang kemungkinan masih ragu atau masih bingung atau masih belibet lah tentang manajemen waktunya. Berkegiatan sosial itu memang harus senang. Kalau tidak senang, atine nak ora seneng, iku gak bisa. Ya kan? Betul. Belum tentu kalau seneng jenengan sampai di sini. Iya, betul. Ya. Dan itu pun pasti harus ada dukungan dan Ya. kepercayaan. Iya. Pastinya dulu waktu ikut pemilihan pun saya juga minta izin suami, keluarga mendukung. Alhamdulillah saya lanjut. Kalau misalkan Tidak ada dukungan. nggak ada dukungan ya mungkin nggak bisa di sini. Iya. Gitu. Jadi semua alhamdulillah sepertinya Allah tuh udah mempermudah gitu loh. Udah jalan takdirnya. Seperti ini ya udah dijalani aja gitu. Nah, ini tadi tentang pemilihan ketua ini, Mbak. Kok tak berani meneh anjen. Soalnya aku mamang ki, maksudnya kayak berpikiran lah. Emang pemilihan ketua itu sistemnya seperti apa? Kok bisa perempuan? Apakah aklamasi atau bagaimana ini? Bukan. Ujuk-ujuk Yayu nak dulu berdua. yang mempersiapkan Bu semuanya. Yayu. Bukan. Ini biangker ya. Enggak. Dulu itu gara-gara itu ya, enggak ada yang mengajukan diri sebagai ketua. Terus akhirnya setiap ada perwakilan setiap RW, kita ada 5 RW. Kita ada 5 calon termasuk yang di RW 4 ya Bu ya waktu itu. Waktu RW 4 yang dicalonkan Mbak Mila itu. Berarti tiap RW ada Ada. calonnya. Ada calonnya. Ada. Nggih. Alhamdulillah kita rata sih semua RW ada pengurus. Di pengurus semua RW ada. Semua RW ada. Mantap sekali. Nggih. Ini perlu dicontoh ya. Ini berarti salah satu cara pemilihan yang demokratis. Ya. Iya. Itu pemilihannya seperti apa? Apakah Pemilu? pemilu? Ya, Seperti kita pemilu. nyoblos nggih. Plus Ada bilik, ada buatan kotak sendiri. suara. Ya kita buat bareng-bareng. Iya. Dari- Dan Iya. itu dari 5 kandidat ini dapat suara semua. Dapat. Dari suara berapa semua. peserta? Dari berapa suara totalnya? Totalnya kalau enggak salah 38 ya, Bu. 40-an lah. 40-an ya. Dan itu lawannya laki-laki semua. Iya. Hanya beliau yang cewek. Iki wani temen ya. Wani temen iki. Iya, Wani-wani nih. betul. Ya memang niat saya dulu
biar inilah memotivasi yang teman-teman cewek yang lain supaya yang muda-muda tuh juga jangan kalah lah sama yang nggak dinyana tapi kok sebenarnya. Ya. Tapi pasti seperti ini kan jadinya emansipasi ya. Iya betul. Tapi tetap ada kodratnya. Ada lah ya. kodrat, Pasti ada batasan. balik ke situ. Kita nggak mungkin nongkrong sampai malam kayak gitu kan, pasti ada batasannya. Gitu. Dan apa ya, pertama kali merasakan, hah, aku jadi ketua, itu gimana? Ya udah pasrah aja. Itu Maju kena, mundur kena. pertama jadi ketua, apakah sudah tahu Karang Taruna itu seperti apa? Apanya Mbak? kurang lebih. Karang Taruna seperti apa? Mungkin sebelum tadi ya, itu pasti sudah mengikuti Karang Taruna. Sudah. Awalnya, Jadi tidak mak bedunduk Tidak. ya. Awalnya dulu saya di Posyandu Remaja. Jadi pengurus di Posyandu Remaja, lalu pertengahan 2020 ya itu jadi pengurus. Yeah. Lalu di 2020 tadi kepilih. Ya, Oktober itu terpilih. Ini sudah berjalan 5 5 bulan. bulan. 5 bulan Bu. Enggak 5 tahun. untuk. Ya. Nah, itu tadi banyak sekali yang bisa inovasi, motivasi yang bisa nantinya kita contoh, kita bisa menjadi salah satu motivasi untuk perempuan-perempuan. Nah, dari anggota-anggota perempuan Karang Taruna, Sri Kandi, Kartini ya, Yeah. Kartini Karang Taruna. Mungkin ini di sesi terakhir pesan-pesan untuk Kartini Karang Taruna, peran perempuan di Karang Taruna. Monggo dari Bu Yayu dulu deh. Ya. Kalau kesan-kesan saya menjadi Kartini Karang Taruna, jangan mudah terprovokasi, satu. Yang kedua, tetap jalani aja, semangat, dan jangan lupa untuk selalu izin. Itu kalau yang sudah berkeluarga, walaupun tidak berkeluarga pun harus izin ke orang tua. Iya. Itu pasti. Ya gitu aja. Kalau motivasi saya sih pengennya kurus, Mbak. Saya juga sama. Ya semua perempuan. Intermezzo. Perempuan. Jadi nanti kita program senam kali ya. Boleh seni olahraga. Betul. Masuk lagi tuh. Senang Ya kan? juga. Boleh saya ikut lah. Ya, monggo. Silahkan. Pasti banyak yang ikut Mbak. Iya. Kalau banyak ikut. Di samping motivasi yang itu, yang tadi itu ya saya utarakan itu, kalau kita bisa berbuat baik sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Itu aja. Nah, kalau dari Mbak Mila, pesan-pesannya. Pesannya khususnya untuk pemuda-pemuda ya, yang wanita semuanya harus terus belajar, mau belajar. Karena kan kita di sini juga semua kan belajar ya, Iya. sama belajar berorganisasi, belajar mengayomi teman-teman dengan berbagai karakter. Kita harus belajar sabar pastinya, ya seperti itu Mbak. Belajar sabar, tidak egois. Jadi di sini tuh banyak banget pembelajaran yang sisi baik, posisi positif yang kita ambil tuh banyak di organisasi ini. Karang Taruna salah satunya. Gitu. Nah, ini sekalian promosi dari Karang Taruna Bakti, ada Instagram enggak? Ada ya? Apa Ada. Instagramnya? Taruna Bakti. Taruna Bakti. Iya. Oh, Instagramnya. Facebooknya itu juga. aktif ya? Aktif. Facebooknya juga ada. Iya, ada. Nah, itu bisa nanti dipantau ya teman-teman ya. Dipantau Taruna Bakti di Instagram maupun di Facebook. Iya. Nah, dari percakapan tadi, saya mengambil kesimpulan, menjadi sosok perempuan itu tidak hanya kita bergulat saja di dapur, tapi kita bisa bersosialisasi kepada masyarakat, tetapi dengan hati yang senang. Ketika hati yang senang sudah kita rasakan, semuanya nanti akan lancar, dilancarkan insya Allah. Ringan. Nah, kalau sudah ikhlas juga, pastinya kita tidak akan berat ya.
mungkin yang berat adalah berat badannya masing-masing dan berat beban hidup kali ya. Karena itu tadi di Karang Taruna kan ladang pahala. Jadi Ladang, yang pengen insyaallah. punya pahala banyak ya silahkan bergabung di Karang Karang Taruna. Nah, kalau pengen mengumpulkan pahala, gabung ya di Karang Tarunanya di desa ataupun di kelurahannya masing-masing. Ini terima kasih untuk Mbak Mila dan Mbak Yeni. Oke, terima kasih teman-teman podcast yang malam ini sudah bergabung dengan kami bertiga. Maka itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Salam Podcast Karang Taruna. Yeay.